Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Heidi Aceh Singkil. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Malesam yang rilis pada tahun 2019. Film ini merupakan kisah nyata dari seorang pemuda yang bernama Malesam. Meskipun ia hanya tamatan SD, tapi ia berhasil meraih kesuksesan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tetap ikuti alur ceritanya sampai selesai. Di awal cerita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Malesam. Ia duduk di kelas 6 SD. Suatu hari, ia mendekati ibunya yang sedang menenun. Ibunya terharu saat mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya. Malesam mengatakan kalau jika ia besar nanti, ia ingin membahagiakan ayah dan ibunya. Melihat ibunya yang kesakitan karena terlalu lama menenun, Malesam memijit ibunya. Ibunya sangat terharu dengan Malesam. Di sekolahnya, Malesam sangatlah pintar, terutama di mata pelajaran bahasa Inggris. Gurunya sangat bangga dengan Malesam. Di tempat lain terlihat ayah Malesam yang menemui Tengkulak untuk menjual sari hasil tenun istrinya. Selain itu, ia juga berniat untuk meminjam uang kepada Tengkulak untuk biaya berobat istrinya. Tapi Tengkulak tidak bisa memberikan uang pinjaman itu. Ia hanya membayar hasil jual tenun milik ayah Malesam. Pada suatu hari, ayah Malesam mengajak pergi untuk menemui pamannya. Pamannya yang miskin dan selalu hidup tak berkecukupan memilih untuk menghabisi hidup mereka. Melihat itu, ibu Malesam merasa kehilangan dan bersedih. Ia juga mengatakan kepada Malesam kalau mereka jangan sampai melakukan hal seperti itu. Meskipun mereka miskin, tapi ibu Malesam tetap ingin hidup dan meneruskan perjuangan mereka. Setelah lulus ujian, Malesam dan kawan-kawannya dinyatakan lulus. Malesam mengatakan kepada ayahnya kalau ia ingin melanjutkan sekolahnya ke SMP. Tapi ayah Malesam mengatakan kalau mereka tidak memiliki uang. Malesam sangat bersedih, tapi untunglah ada ibu Malesam yang menasihati anaknya tentang keadaan keluarga mereka saat ini. Hingga Malesam pun akhirnya mengerti. Ibu Malesam mengajari anaknya untuk belajar menenun. Terlalu lama di rumah dan merasa bosan, suatu hari Malesam mencoba untuk memperbaiki radio milik ayahnya yang rusak. Dan tidak disangka, radio yang rusak itu bisa diperbaiki oleh Malesam hingga bisa berfungsi lagi. Beberapa tahun kemudian, di desa itu dibukalah sebuah bioskop dan itu merupakan hiburan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Malesam dan kedua temannya yang bernama Anji dan Raju. Dan di sanalah awal pertemuan antara Malesam dan Fatma. Malesam jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka pun menonton bersama di bioskop itu. Malesam dan Fatma pun terlihat semakin akrab setelah Malesam membayarkan uang tiket bioskop Fatma. Sampai di rumah, Malesam sangat terkejut melihat keadaan ibunya yang sedang diperiksa oleh dokter. Dan dokter itu mengatakan ibu Malesam seharusnya segera beristirahat karena tangannya mengalami kesakitan. Melihat hal itu, ayah Malesam ingin mengajak anaknya itu untuk bekerja di luar kota. Tapi ibu Malesam mengatakan kalau ia tidak bisa jauh dari anaknya. Suatu hari Malesam pergi menggunakan sepeda buntutnya dan tiba-tiba sepedanya rusak, rantainya lepas. Saat Malesam mencoba memperbaiki sepedanya, ia terpikir untuk membuat mesin untuk membantu ibunya menenun. Dan semenjak itu Malesam tertarik dengan dunia mesin dan selalu memperhatikan ibunya saat menenun. Harapan Malesam ia bisa menciptakan mesin tenun untuk ibunya. Malesam ingin membuat mesin tenun itu, tapi ia tidak punya uang. Ia pun menemui sahabatnya untuk meminta bantuan. Kedua sahabatnya itu mengatakan kalau sebaiknya mereka meminjam uang ke rentenir saja.
Beberapa bulan kemudian, hasil prototipe mesin tenun Malesham pun hampir selesai. Tapi sayang sekali, kedua sahabat Malesham malah meledek hasil mesin yang dibuat olehnya. Begitu juga dengan warga yang ada di kampung itu yang menertawakan Malesham. Beberapa bulan kemudian, Malesham dijodohkan oleh ayahnya dengan anak temannya. Ayah Malesham berharap agar suatu hari nanti Malesham dan istrinya bisa hidup bahagia dan melanjutkan pekerjaan ibunya, yaitu menenun. Ayah Malesham juga ingin kalau anaknya berhenti untuk meneruskan membuat mesin tenun, karena itu hanya membuat mereka malu saja. Pada awalnya, Malesham menolak permintaan ayahnya untuk dijodohkan. Tapi setelah ibu Malesham mengatakan kalau gadis yang akan dinikahi oleh Malesham bernama Fatma, ia langsung bersemangat. Dan tibalah di hari pernikahan Malesham dan Fatma. Mereka terlihat sangat bahagia. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan sangat sederhana. Setelah menikah, Fatma ingin belajar bagaimana cara menenun. Fatma juga meminta dijari oleh mertuanya. Tapi hari demi hari dilewati oleh Fatma. Ia juga merasakan sakit pada bahunya karena terlalu sering menenun. Persis sama dengan apa yang dirasakan oleh ibu Malesham. Karena hal itu, Malesham pun menunjukkan mesin tenun buatannya dan itu didukung oleh Fatma. Fatma juga membantu suaminya untuk melanjutkan mesin tenun itu dengan memberikan uang tabungannya kepada Malesham. Dengan harapan Malesham bisa membuat mesin tenun yang berguna untuk semua orang. 2 minggu kemudian, dengan penuh kerja keras, mesin tenun buatan Malesham pun selesai. Ia mengundang kedua sahabatnya dan orang tuanya untuk melihat mesin tenun yang telah ia buat. Tapi sayang sekali, mesin tenun buatan Malesham tiba-tiba rusak karena dinamo pada mesin itu meledak. Malesham terlihat sangat kecewa dan sangat bersedih. Beberapa hari kemudian, seorang rentenir mendatangi rumah Malesham untuk menagih utang Malesham. Rentenir itu juga mengancam jika utang tidak dilunasi maka rumah Malesham akan disita. Ayah dan ibu Malesham merasa sangat malu karena selama ini rumah mereka tidak pernah didatangi oleh rentenir. Ibu Malesham kecewa karena hidup mereka dipertaruhkan hanya karena mesin. Di rumah, Malesham berusaha untuk meminjam perhiasan Fatma dan akan dijual. Tapi Fatma menolak karena perhiasan itu adalah pemberian dari orang tuanya. Malesham marah kepada Fatma. Ia pun pergi meninggalkan Fatma. Ia tidak tahu pergi kemana, merasa kecewa dan tidak ada artinya untuk hidup lagi. Hingga ia berpikir untuk mencoba bunuh diri. Tapi ia masih mengingat perkataan ibunya dan mengingat istrinya di rumah. Pada akhirnya, Malesham pun pulang dan menemui istrinya di rumah. Ia meminta maaf kepada Fatma dan mengakui kalau ia salah. Di sisi lain, Fatma akhirnya mengizinkan untuk menjual perhiasannya untuk Malesham dan meneruskan mesin tenun buatan Malesham, tapi dengan satu syarat. Mereka harus pindah ke kota dan mesin tenun yang akan dibuat oleh Malesham juga selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Di kota, Malesham berprofesi sebagai supir bajai, tapi penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain itu, Malesham juga mencoba untuk berjualan bunga, tapi dagangan bunganya tak satu pun yang laku, hingga membuat Malesham semakin bersedih. Hingga sampai di rumah, Fatma mencoba menghibur suaminya dengan mengatakan kalau Malesham harus tetap semangat. Keesokan harinya, Malesham kembali mencoba bekerja. Kali ini ia mencoba untuk menjadi pengangkut barang. Tapi sayangnya di tengah perjalanan, Malesham mengalami kecelakaan. Untungnya, keadaan Malesham tidak terlalu parah. Ia dibawa ke rumah sakit. Istrinya menemaninya di sana. Di rumah sakit, Malesham tidak sengaja bertemu dengan seorang pasien lelaki. Lelaki itu terlihat sedang belajar. Setelah lama berbincang-bincang dengan lelaki itu, Malesham akhirnya tahu ternyata lelaki itu seorang tukang listrik.
Malaysia menceritakan kepada lelaki itu kalau ia sangat suka dengan dunia kelistrikan dan ia sedang membuat mesin tenun. Dan lelaki itu pun akhirnya mengajak Malaysia untuk menjadi asistennya bekerja di tempat kerjanya sebagai tukang listrik. Setelah bekerja di tempat itu, Malaysia terlihat sangat bahagia. Akhirnya ia mendapat pekerjaan. Sepulangnya, Malaysia tidak lupa membelikan sari kepada istrinya. Dan pada saat itu juga, Malaysia merasa sangat bahagia mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Istrinya sedang hamil, dan Malaysia akan segera menjadi seorang ayah. Ia sangat bahagia. Beberapa bulan bekerja, Malaysia akhirnya bisa menyisihkan uang untuk membangun mesin. Selain itu, ia juga sudah bisa mengirimkan uang kepada ayah dan ibunya. Dan beberapa bulan kemudian, mereka kembali pulang ke rumah Malaysia. Anak mereka sudah lahir. Orang tua Malaysia sangat bahagia akhirnya mereka memiliki seorang cucu. Selain itu, Malaysia juga tidak lupa membawa prototipe mesin tenun buatannya yang kini terlihat lebih baik. Tapi ternyata karena merasa malu, ayah Malaysia malah membakar mesin tenun buatan Malaysia. Ayahnya tidak ingin lagi kalau Malaysia harus berhubungan dengan mesin tenun itu. Malaysia tidak bisa berbuat banyak, ia hanya terdiam menangis. Di malam harinya, Malaysia mengajak kedua sahabatnya untuk berdiskusi. Dan hasil diskusi mereka, akhirnya Malaysia mendapat ide. Kalau bahan mesin tenun awalnya adalah terbuat dari kayu, harusnya diganti dengan bahan logam. Dengan meminta bantuan pimpinannya, akhirnya Malaysia dikenalkan dengan lelaki yang bekerja sebagai tukang las. Dan ia bernama Abdul. Di sana Malaysia banyak belajar hingga akhirnya beberapa bulan kemudian mesin tenun yang dibuat oleh Malaysia pun selesai. Ketika mesin itu dicoba, ternyata mesin tenun itu hanya jalan di tempat dan tidak membentuk angka 8. Pada posisinya, Malaysia benar-benar merasa bersedih karena ia merasa tidak memahami cara menenun hingga mesinnya kembali gagal dan tidak berguna. Suatu hari di tempat kerjanya, Malaysia mendengar kalau pimpinannya menertawakan tentang berita kematian seorang penenun sebagai lelucon. Malaysia sangat marah kepada pimpinannya hingga akhirnya Malaysia pun akhirnya dipecat. Dan karena tidak lagi memiliki pekerjaan, Malaysia pun akhirnya memutuskan untuk menjual hasil prototipe mesin tenunnya ke pedagang mesin bekas. Sepulangnya dari tempat itu, Fatma meminta kepada Malaysia agar mengambil kembali prototipe mesin tenun itu karena Fatma ingin menjadi tukang jahit. Ketika Malaysia sedang membantu memasang spare part mesin jahit, tiba-tiba Malaysia terinspirasi kembali untuk membangun mesin tenunnya. Ia sangat yakin kalau kali ini usahanya tidak akan gagal lagi. Dan benar saja, setelah beberapa hari kemudian mesin itu pun siap dicoba. Di pagi harinya, Malaysia mengajak ibunya dan warga setempat untuk menyaksikan mesin tenun buatannya. Dan benar saja, mesin tenun buatan Malaysia pun akhirnya berfungsi dengan baik. Orang tua Malaysia sangat bahagia, begitu juga dengan Malaysia dan istrinya. Warga yang hadir pun bersorak bahagia melihat hasil mesin tenun buatan Malaysia. Dan dari hasil mesin tenun buatan Malaysia, banyak warga yang menikmati karya Malaysia dan bukan hanya itu. Malaysia pun banyak melakukan inovasi terhadap mesinnya dan mendapat banyak penghargaan serta kekayaan dari mesin tenun buatannya itu. Dan seperti itulah kisah perjalanan Malaysia, lelaki tamatan SD tapi bisa menciptakan mesin tenun yang pastinya bermanfaat untuk semua orang. Film ini adalah kisah nyata yang ada di India dan jika Anda penasaran dengan film lengkapnya silahkan langsung saja tonton filmnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa ke alur cerita film menarik lainnya. Bye.